Saya akan membuat PWM atau Pulse Width Modulation atau pulsa modulasi lebarnya, lebar modulasi pulsa. Oke, caranya ini saya menggunakan biar lengkap dulu semua. Ini kapasitor berukuran 47 mikrofarad, tegangannya 35. Ini saya gunakan IRF Z54. Ini IC-nya saya gunakan NE555N. Kemudian kapasitor Miller ukuran 102 berarti 1 mikrofarad. Kemudian yang satu lagi 100 mikrofarad nanofarad 104 mereknya. Ini 104, yang satu lagi 102. Kemudian potensio yang B100K. Resistor ini ukurannya 10K dan LED 12 volt serta motor DC. Caranya ini dia, ada tanda yang berlubang dikit, itu bagian atasnya. Terus nomor satunya pin 1, pin 2, 3, 4, balik lagi dari sini 5, 6, 7, 8. Demikian juga seterusnya. Terus pin 2 dan 4 dihubungkan. Ini dia pin 2 dan 4 dihubungkan. Ini saya balikkan dia, saya putar resinya jadi terbalik dia. Pin 2 dan 4 dihubungkan. Ini dia pin 2 dan 4. Pin 2 4 dihubungkan. Kemudian 8 dihubungkan. Ini pin 8. Seperti ini dia, pin 4 dan 8 dikonekkan, hubungkan. Seperti itu dia, pin 4 dan 8. Ini dia. Kemudian dan 8. Tadi pin 2 dan 4. Ini dia. Tadi 24, sekarang 48. Kemudian kita pasang kawat penghubung nanti sebagai kedudukan mereka. Pasang sejenis pengait nanti, dudukan ke IC-nya. Ini dia. Seperti ini, terus dihubungkan pin 8 ke penghubung tadi. Ini dia, pin 8 ke penghubungnya disatukan. Kemudian kapasitor Miller yang kecil tadi, yang 102 ini, 102 ini pasang ke kaki atau pin 5 dari IC. Ini pin 5-nya. Terus dihubungkan lagi dia ke kawat yang satu lagi. Di antara inilah nanti supply-nya, yang positif dan negatif. Dia seperti ini dia, dihubungkan. Kapasitor yang 104 ini, biar nampak dia, saya buat aja kaca pembesar. Itu 104. Dan yang satu lagi 102. Itu dia. Ini dihubungkan ke pin 2. Pin 2 dan penghubung tadi. Itu dia. Setelah terhubung, kemudian pasang resistor yang 10K ini resistor yang 10K tadi, pasang di bagian sebelahnya, hubungkan ke kawat yang di depan. Seperti inilah dia. Kemudian hubungkan resistor tersebut ke pin 4, 5, 6, 7, ke pin 7. Seperti ini dia, resistor tersebut ke pin 7. Itu dia. Di pin 1 ini
ke penghubung yang di sebelah kiri. Nah, ya, ke sini. Nah, itu dia, hubungkan ini ke sini. Pin 1 ke penghubung ini. Kemudian pasang MOSFET ini IRFZ54 ini IRF54 ke penghubung yang satu. Nah, seperti ini dia. Terus koneksikan resistor ke kaki MOSFET. Nah, ini resistor ini. Nah, itu dia, koneksikan resistor ini ke kaki MOSFET. Nah, ini dia. Kemudian outputnya nanti kaki drain MOSFET atau kaki tengahnya. Kemudian pasang kapasitor ini, kapasitor yang 47 mikrofarad tadi, dipasang di sebelah sini. Nah, ini negatifnya, positif di depan, negatif di sebelah sini. Nah, positif yang saya solder positif, terus ini negatifnya. Nah, itu dia. Nah, seperti inilah tampilannya. Yang negatif di sini, yang positif di depan. Nah, itu dia. Terus untuk outputnya dari kaki si MOSFET ini, salah satunya itu negatifnya nanti. Nah, setelah rangkaian yang satu ini, kita rangkai lagi potensiometer. Nah, kita rangkai lagi potensiometer. Potensiometer ini nanti sebagai pengontrolnya. Untuk yang dioda jener positif atau katodanya, pasang di kaki kanan potensio. Nah, itu dia, salah satu diodanya lagi. Nah, ini ada nodanya, nodanya lah di potensio, kebalikannya. Itu katodanya, sekarang anodanya. Nah, itu dia. Kemudian kedua kaki dioda ini disatukan. Nah, ini diodanya, dioda jener ini ukurannya hanya sekitar 5 volt, 5 volt, 4,5. Kemudian satukan kedua buah dioda. Nah, seperti itu dia, disatukan. Nanti kabel penghubung koneksi dari potensionya yang warna merah, potensio warna merah dikoneksikan nanti ke IC-nya. Nah, ini warna merah. Kemudian satu lagi, satunya kabelnya lagi, karena dua kabel nanti kita hubungkan ke IC-nya. Nah, satu lagi di sini. Nah, itu dia untuk potensio beres. Kemudian kita hubungkan langsung potensio ini ke IC-nya. Nah, yang merah ini ke pin 3. Yang di pin 3. Yang merah ini di pin 3 IC. Nah, itu dia. Dan yang satu lagi yang warna hitam dihubungkan dia di pin 2. Nah, ini dia. Nah, inilah dia. Yang hitam di pin 2, yang merah di pin 3. Si potensio ini yang tadi kita hubungkan. Kemudian nanti, nah ini kabelnya, yang positif dipasang atau yang merah di kaki penghubungnya. Nah, ini untuk yang positif. Nah, inilah dia positif outputnya. Untuk negatif outputnya atau yang hitam tadi dipasang di kaki drain MOSFET. Ini dia. Negatif di kaki drain. Inilah outputnya nanti pakai jepitan ini. Nah, ini untuk mengontrolnya. Langsung kita coba dengan menggunakan motor ini.
Nah, tinggikan dulu. Nah, inilah dia rangkaiannya. Terus kita hubungkan dia ke motor DC. Satu di sini, satu di ini. Nanti LED juga kita nyalakan bisa dia. Tapi biasanya digunakan alat ini untuk pengontrol motor lebih efisien. Nah, untuk suplai negatifnya di kaki sebelah sini. Untuk suplai positifnya di kaki atau penghubung yang di depan. Nah, ini dia positif ke positif, negatif suplai di sini. Nah, terus saya nyalakan suplainya. Nah, misalnya saya taruh kayak gini seperti ini dia. Pas kita putar dia, nah, kedengaran suaranya kencang. Nah, walaupun dia masih belum berputar tapi suaranya kencang. Pas di bawah dia, nah, fungsi PWM ini dia bisa istilahnya torsinya kuat, walaupun tegangannya kecil atau motornya lambat dia berputar, tapi tegangannya ampernya atau kekuatannya, dayanya tinggi. Istilahnya mengubah arus. Misalnya kalau regulator tegangan biasa seperti power supply yang biasa kita gunakan seperti ini, dia akan berputar seiring berjalannya tegangan dan akan mengalami loss pas perubahan sinusoidalnya. Tetapi kalau menggunakan ini, dia namanya aja PWM, istilahnya pulsanya dilebarkan width sehingga dayanya terbagi rata. Nah, seperti dia. Jadi kalau diukur pakai osiloskop ini, tegangannya akan berbentuk seperti kotak-kotak, bukan sinusoidal. Nah, itu dia. Misalnya kita tambah LED di negatif. Nah, ini negatifnya. Terus positif LED-nya juga. Nah, ini saya koneksikan dua buah beban LED dan servonya. Servo motor kontrolernya. Kemudian, nah itu dia. LED-nya juga semakin terang. Nah, itu dia. Pas kita putar ke kiri, kan jadi redup. Ya. Oke, sekian.